Om, kalau boleh tahu nih, Om kan udah nerbitin 3 buku. Apa sih Ya, Om yang mendasari Om awalnya untuk menerbitkan buku-buku ini? ya itu dia. Karena tadi kalau sudah jadi buku ya, Mhm, itu menjadi legacy ya, menjadi warisan ya, warisan buat saya pribadi, mhm. keluarga saya, lingkungan saya, kemudian buat bangsa ini gitu loh. Ya, saya kan bakalan mati suatu Betul, hari, betul. tapi kan buku ini nggak pernah mati. Mhm, Itu yang menjadi pola pikir saya bahwa buku ini penting mhm. gitu. Jadi saya selalu berpikiran dan selalu bilang kawan-kawan bahwa bikin buku nggak ada salahnya. Jadi jangan takut bikin buku. Mau jelek, mau bagus, mau terserah. Yang penting kita bikin gitu. Karena apa? Yang apa? Kalau kita nggak bikin itu salah kita gitu. Karena kan kita selalu buku-buku kita diproduksi oleh orang-orang asing gitu. Kita nggak menyalahkan orang asing karena mereka lihat peluang. Ya. Kita mengabaikan eh, apa ya, kekayaan alam kita sangat mengabaikan. Jadi banyak sekali yang kita bilang Indonesia bagus, indah, itu cuma di mulut aja gitu. Tapi kalau sudah di buku itu menjadi legacy. Nah itu yang saya agak gandrung untuk selalu bukan hanya foto tapi bikin buku, dibukukan. Oke. Jadi teman-teman di samping saya ini sudah ada 3 buku dari Om Riza Marlon. Yang ini 107 ular di Indonesia. Ini buku kedua ya Om ya? Ini buku ketiga, ini kedua. Ya, ini Ini buku buku ketiga pertama. adalah Wallace Living Legacy. Kemudian berat-berat banget Om bukunya Om. Iyalah, Aduh, karena kan harus bikin ya Oke. ya kan kita harus bikin buku bagus supaya tadi orang impress, orang akan tertarik dengan tadi kekayaan alam kita. Tadi kalau kita bikinnya asal-asal, akhirnya orang juga nggak terlalu interest gitu, nggak terlalu tertarik dengan buku-buku tentang Oke. alam kita ya. Ya. Ini kalau boleh tahu Om, ini pembuatannya buku. Ini buku pertama ya teman-teman. Ini buku pertama dari Om Riza Marlon yang saat ini masih beredar nggak Om? Nah, udah ini habis ya. Jadi ini terbit 2010, ini berisikan perjalanan saya 20 tahun. Jadi masih pakai 70% masih pakai kamera analog. Mhm. 30%-nya sudah masuk digital. Dan ini isinya adalah flora, fauna, landscape dari barat sampai timur Indonesia. Jadi ya koleksi lah, ibaratnya koleksi foto-foto selama 20 tahun saya. Karena saya melihat pada saat itu tidak ada orang asing pun yang mendokumentasi atau bikin buku tentang alam Indonesia selama 15-20 tahun. Terus ya jadi saya terpikir harus ada yang update ini. Kebetulan saya orang Indonesia, jadi ya senang juga ya. Terus saya bikin 2010 pameran 2 kali di Grand Indonesia dan Senayan City, 7 bulan habis. 7 Saya bulan cetak habis. 1.500 kopi. Wow. Jadi sebenarnya peminatnya tinggi ya Om? Iya, karena selama ini nggak banyak orang Indonesia yang bikin buku tentang Betul. alam kita sendiri gitu kan. Mhm. Padahal kita nih, bersyukur ya Indonesia luas. Cuman tadi saya bilang bahwa Indonesia tuh kendalanya adalah dipisahin oleh air, oleh laut. Mhm. Nah itu tidak mudah kita berjalan satu tempat ke tempat lain dengan mobil atau dengan kendaraan ya. Jadi harus naik pesawat atau naik kapal laut, pindah lagi, harus berjalan kaki lagi, kayak begitu-begitulah, dan banyak sungai-sungai lagi, gitulah kira-kira. Om, pengalaman yang nggak terlupakan dari buku ini, satu foto aja, apa tuh Om? Ya semua punya ini ya, punya Punya ceritanya punya masing-masing. cerita masing-masing ya, karena kan gitu ngambil foto mamalia dengan burung dengan itu punya kesulitan dan kenikmatan sendiri-sendiri gitu. Jadi misalnya burung ini nih, saya ambil dari atas menara 40 meter. Jadi saya coba panning, waktu itu masih pakai film. Bayangkan betapa sulitnya, begitu dapat ya puas aja gitu loh. Begitu dapat. Kemudian ada babi rusa yang
babi rusa kan mamalia ya. Mhm. Ada satu tempat di Gorontalo. Saya dulu 1 minggu sampai di sana. Dari Jakarta sampai di sana tuh sampai di lokasi 1 minggu. Dan sekarang tinggal naik pesawat, hari itu juga sampai. Tinggal pesawat, naik mobil sampai hari ini. Hari ini juga kalau kita berangkat pagi sampai ke lokasi. Jadi dulu dan babi rusa tuh gerak-gerak, hidung, mata, telinga tuh jalan. Jadi dia gerak-gerak, setiap ada bau yang aneh, ada gerak yang aneh, dia langsung lari. Sedangkan kita perlu dengan ISO 100, dengan motor dengan ISO 100, kita perlu mereka diam dengan cahaya yang bagus. Cuma kadang-kadang dia nongol pada saat yang mendung. Dia baru keluar. Saat panas terik yang cahayanya banyak, yang ideal buat fotografi, dia nggak nongol-nongol. Jadi dia punya keseruan sendiri-sendiri jadinya. Oke, ini berarti perjalanan Om 20 Ya, tahun? ya koleksi foto selama 20 tahun lah itulah. Karena harus ada orang Indonesia yang pertama untuk bikin buku ini. Dan ini yang pertama. Oke, kalau ini buku kedua Ya, buku ya kedua Om? tahun 2014. Saya melihat nggak banyak buku ular ya, bergambar ya. Dengan gambar, dengan tulisan ilmiah populer. Jadi banyak sekali buku-buku yang ditulis orang-orang ilmiah, yang menurut saya bahasa ilmiah itu bahasa yang rumit, bahasa Latin, dan harus hitung sisik untuk tahu berbisa atau tidak. Kita harus tahu ada tidak gigi bisa. Jadi ya ini bergambar, maksudnya yang ilmiah populer aja. Saya bikin yang simple, yang penting orang bisa lihat gambar, paling tidak bisa identifikasi apakah ini berbisa atau tidak berbisa. Itulah. Lebih kayak ensiklopedia ya Om ya? Ya kurang Tentang tahu lah buku. kategorinya, Tentang buku tentang ular. nggak tahu lah. Pokoknya menurut saya ya lebih photographic guide ya kalau bahasa Inggrisnya. Jadi ini yang kuning yang punya taring belakang yang tidak berbisa menengah, tapi tidak berbahaya untuk manusia. Kayak gitu. Kalau yang merah sama yang orange itu yang berbisa kuat dia ya. ada. Ya ini label-label untuk label-labelnya teman-teman. Untuk jadi panduan aja. Ini merah berbisa kuat. Oke. Kayak gitu-gitu. Om nggak bahaya Om foto ular-ular berbisa gini? Ya karena saya orang biolog ya. Jadi untuk foto, untuk setting-setting itu kadang-kadang saya dapat di alam, tapi kadang-kadang saya setting juga di rumah lah ya. Di rumah lah. Kayak gitu. Ini bagus banget loh Om, ini sangat menambah ilmu pengetahuan kita, apalagi biasanya itu kan ensiklopedia tentang ular gini, ya banyak kan ular-ular di luar negeri. Ya banyak kan ular di luar negeri, itu yang masalahnya, kita nggak punya literatur bergambar ya. Tentang ini. Terus kalau kita kegigitnya di Indo bingung. Ya itu dia, ini kan untuk alat bantu orang untuk identifikasi, paling tidak bisa membedakan ular berbisa dan tidak berbisa. Nah, kemudian ini adalah buku terakhir dari 2018. Om Riza. Ini perjalanan 8 tahun. Ada 22 titik yang saya kunjungi. Ada beberapa titik yang saya kunjungi berulang juga. Jadi saya punya konsep ini Wallace nih. Nama Wallace itu saya menyadu dari seorang penjelajah dari Inggris, Alfred Russel Wallace, yang menjelajah Asia Tenggara 8 tahun. Dia mengkoleksi satwa-satwa di Asia Tenggara ini, termasuk Malaysia, Sumatera, terus kemudian waktu dia menyeberang dari Bali ke Lombok, dia melihat ada satwa kakatua dan burung gosong, megapod. Nah itu dia bingung, kok nih burung-burung Australia, bukan burung-burung di Asiatik. Jadi, kita akhirnya dia menemukan itu garis hayal itu yang disebut garis Wallace itu. Nah, buku ini menceritakan 3 kepulauan yang ada di Indonesia, Indonesia Tengah ini, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Sulawesi, dan Kepulauan Maluku. Nah itu banyak banyak binatang-binatang atau satwa-satwa endemik nggak ditemukan di Indonesia Barat maupun di Timur. Jadi banyak endemisme seperti komodo, babi rusa, tarsius. Jadi itu banyak yang menarik. Nah itu yang menjadi konsep buku adalah menurut saya itu adalah Indonesia banget. Jadi truly Indonesia, satwa-satwa yang hanya ada di Indonesia Tengah itu. Oke. Om, masa bukunya cuma 3?
Ada lagi nggak nih Om yang mau Nah, terbit? Kasih kita clue-clue gitu. nah saya ada berencana bikin, ada udah 50% semua berjalan, Mhm. 4 buku di depan lagi. Cuman Oke. pada saat itu kan kita terganggu oleh COVID ya, 2 Iya. tahun ya. Mhm. 2 tahun COVID yang kita nggak bisa kemana-mana. Mhm. Dan cari sponsor juga susah. Jadi benar-benar stop gitu. Dan baru sekarang saya jalanin lagi tahun 2023 ini. Jadi 2023 saya baru mulai jalan lagi, traveling lagi. Buku Indonesia Bagus itu seperti buku pertama dari barat sampai timur, flora, fauna, landscape. Nah, saya berharap tahun ini ada terbit buku Ular Berbisa, berbisanya saja. Oh, kalau yang ini campuran ya Om ya? Masih campur. Oke. Apa sih Om tujuan Om bikin spesifikasi khusus nih ular berbisa aja? Ya, di Indonesia nggak banyak buku-buku tentang apa saja. Ya, sekarang sudah mulai ya. Saya encourage banyak teman, banyak kelompok, banyak itu untuk tadi misalnya kelompok capung ya bikin buku capung. Kelompok kupu-kupu ya bikin buku kupu-kupu, kelompok burung bikin buku burung. Nah, itu sudah berjalan di beberapa ya tempat lah, di beberapa komunitas. Oh, ada ya Om komunitas-komunitas spesialisasi Ada. satwanya. Ada. Oke. Kira-kira selama ini tuh penjualan buku-buku ini yang menghidupi Om ya selama ini? Ya. Jadi itu dia, saya bukan sekadar memotret kan sebetulnya. Tujuan saya adalah membukukan semua apa yang saya foto. Tapi ya buku itu kan harus punya konsep, nggak bisa sembarang-sembarang dimasuk-masukin gitu kan. Sebenarnya bisa aja. Jadi selalu saya bilang bikin buku nggak ada salah, yang salah kita nggak bikin gitu loh. Itu yang paling penting buat saya tuh, quote-nya bahwa ya kita harus bikin gitu dengan orang-orang kita gitu, orang-orang Indonesia, karena kan sebenarnya kita udah banyak ahli ya, ahli foto, ahli ilmiah ya, peneliti segala macam. Dan ini zamannya kolaborasi. Kalau peneliti nggak bisa foto ya hire fotografer, atau fotografer nggak bisa nulis ya ajak ilmuwan untuk bikin captionnya. Oke. Om, aku tuh sempat browsing-browsing ya tentang Om Caca. Itu tuh ada Yayasan Riza Marlon Indonesia. Itu punya Om sendiri? Ya, saya sendiri. Itu dibakukan sebagai yayasan tahun 2019. Cuma kan COVID lagi 2020, 2021 lagi. Dan kebetulan direkturnya istri saya, dan istri saya juga terdiagnosa kanker pada tahun 2020 dan menjalani pengobatan dan meninggal tahun 2021. Jadi masih vakum. Tujuannya yayasan adalah tadi bikin buku-buku bagus untuk menginfluence orang, memperkenalkan satwa liar di Indonesia melalui buku tadi, melalui buku. Dengan ada yayasan nanti kita bikin buku macam-macam, termasuk ya buku anak-anak, terus ya ngajar ke sekolah-sekolah, terus video juga, bukan hanya foto, video mengenai satwa liar tentang Indonesia lah, tentang Indonesia apa aja. Kemudian ada satu lagi apa nih? Ada satu lagi apa ya, lupa nih. Ya pokoknya foto, video, buku, dan saya lupa lagi. It's okay Om. Kemudian Om udah foto keliling Indonesia. Om udah bahasanya fotonya Om udah dipakai sama NGO dari luar negeri. Buku Om juga saya dengar kemarin sudah ada yang dikirim juga ya Om ya ke luar negeri. Iya. Oh, satu tadi tujuan yayasan lagi, satu yang paling penting adalah apa tuh Om? Menciptakan 1000 Riza Marlon. Oke. Karena tadi Indonesia ini luas sekali, satwa liarnya banyak, pulaunya banyak. Kalau nggak banyak Riza Marlon berikutnya, itu ya sayang aja gitu loh. Jadi salah satu tujuan yayasan adalah menciptakan 1000 Riza Marlon, karena tadi kalau saya sendiri saya nggak sanggup. Mungkin saya 3 kali mati, hidup lagi, masih tetap kurang. Jadi itu salah satu yang terakhir itu ya. Oke.